Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku sekalian jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sudah menjadi fitrah kita sebagai manusia mencintai segala sesuatu yang indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah." Dijadikan indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang menyenangkan jiwa-jiwa mereka dari wanita, anak-anak, harta benda, dari emas dan perak dan seterusnya. Tentunya mencintai keindahan ini diperbolehkan selama tidak melanggar batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai keindahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah dan sangat mencintai keindahan. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan hadis ini, beliau berkata, Allah itu maha indah dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya. Dan Allah sangat mencintai keindahan dalam ciptaannya, dalam syariatnya, dan dalam perintah-perintahnya kepada hamba-hambanya. Saudara-saudaraku sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama yang mengatur akidah dan ibadah, tapi juga mengatur adab dan estetika. Allah Subhanahu wa taala mencintai keindahan dalam pakaian, keindahan dalam ucapan, keindahan dalam perbuatan, keindahan hati, dan juga dalam tata tertib kehidupan kita sehari-hari. Hingga dalam urusan yang tampak kecil dan remeh pun, seperti menjaga kebersihan rumah dan lingkungannya, menjaga kebersihan dan kerapihan kantor dan seluruh lingkungannya, bahkan kebersihan dan kerapihan lingkungan rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, masjid atau musola. Maka sebagai testimoni seseorang yang mengaku mencintai Allah, maka tentunya perilaku seseorang hamba akan menunjukkan bahwa dia mencintai apa yang Allah cintai. Maka kalau tidak terpancar dari perilaku sehari-harinya, maka cintanya kepada Allah adalah cinta yang palsu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Muhammad. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Maka Anda akan mengetahui saudara-saudaraku sekalian bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling indah perbuatannya, paling indah tutur katanya, paling indah akhlaknya, paling indah penampilannya. Lalu bagaimana bisa kita mengaku mencintai Allah, namun bersikap semraut dan jorok di masjid, di rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, di musola? Lihatlah kebiasaan saudara-saudara kita yang mendatangi masjid atau pada khususnya musola Umar bin Khattab ini. Kemudian meletakkan sendalnya sembarang tempat, padahal sudah disediakan rak khusus untuk sepatu dan sendal.
selain terlihat berantakan, ini juga akan mengganggu orang-orang yang masuk ke dalam masjid atau musola. Apakah kita merasa bahwa amal kita akan sempurna meskipun telah mengganggu orang lain? Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, mengganggu sesama muslim adalah dosa, sekecil apapun itu. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, lisan dan perbuatannya. Sandal berserakan bukan sekedar masalah kebersihan, tapi dia mencerminkan disiplin, tanggung jawab sosial, dan kepekaan hati terhadap kenyamanan orang lain. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala pernah berkata, "Kaifa yastakhimu lakal khushu'u fi salatika wa qad tahawanta fil adab allati yuhibbuha Allah?" Bagaimana mungkin ibadahmu bisa khusyuk sedangkan kamu meremehkan adab-adab kecil yang Allah cintai? Maka marilah saudara-saudaraku sekalian, kita sadari bahwa menjaga keindahan dan ketertiban di masjid dan di musola Umar bin Khattab ini pada khususnya adalah bagian dari ibadah. Letakkanlah sandal Anda pada tempatnya. Ingatlah bahwa Allah mencintai keindahan. Lakukanlah itu karena tidak mau mengganggu saudara-saudara Anda yang lain. Lakukanlah itu karena Anda tidak menyukai sesuatu yang kotor dan berantakan. Lakukanlah itu semua karena Anda ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi ke pasar membeli semangka, dibawa pulang di atas kepala. Kalau ke musola Umar bin Khattab niatnya mulia, jangan rusak dengan sandal di mana-mana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara-saudaraku sekalian, jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersungguh-sungguhlah mencintai apa yang Allah cintai. Keindahan bukan hanya milik orang-orang yang berharta, tetapi milik setiap hati yang menghargai kebersihan. Milik setiap hati yang menghargai ketertiban dan keindahan dalam syariat. Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau dikenal sangat memperhatikan penampilannya saat mengajarkan hadis Nabi SAW. Ketika ditanya beliau, kenapa engkau sangat bagus penampilan engkau ketika menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW? Beliau berkata, hada hadits Rasulullah SAW. Ini adalah hadisnya Rasulullah SAW. Dan aku tidak akan menyampaikannya kecuali dalam keadaan terbaikku. Subhanallah. Maka bagaimana mungkin kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di musola Umar bin Khattab ini dalam keadaan sembarangan. Tidak peduli dengan kebersihan dan adab-adab. Ingatlah, perilaku Anda sehari-hari mencerminkan siapa diri Anda yang sesungguhnya. Mencerminkan keadaan jiwa Anda yang sebenarnya. Jalan berliku menuju desa. Di tengah hutan bertemu rusa. Sandal berserakan jangan biasa. Itu cermin hati yang tidak terjaga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wa wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.